saat sore hari ini. Itu semua karena Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, waktu yang sudah Kau kerjakan, yang sudah Kau berikan atas setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami bersama boleh ada di rumah. Satu kerinduan kami bersama Tuhan, kami menaikkan syukur kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang sudah terlalu baik atas setiap kehidupan kami. Ini hidup kami bersama Tuhan, mengampuni kami, melayakkan kami Tuhan, sehingga setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan, lewat persembahan kami, semuanya berkenan kepada Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa bekerja dan terus bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap hamba pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat sore hari ini. Bersama kami umat jemaat-Mu, kuasa yang sama, urapannya sama, ada dalam setiap hidup kami, sehingga kami bersatu persatu menaikkan syukur kepada Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami. Terpujilah karena nama-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan seluruh rangkaian acara ibadah kami pada saat sore hari ini dalam satu nama
baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, haleluya.
Dari tahun 2021 sampai saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kalau di awal Tuhan tahun ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau akan dan telah Tuhan menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami pada saat sore hari ini tuh sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat sore hari ini kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menyukakan hati Engkau Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, menjamah mengurapi setiap kami yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini Kau sebentar Tuhan, kami mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba pada saat sore hari ini Tuhan sungguh membawa kami lebih hari lebih setia lagi kepada Engkau, lebih hari lebih taat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan mendengar sebagian firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Gembala. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saudara, mari kita buka Alkitab kita. Oh ya, kami sampaikan bagi saudara yang belum mendapatkan ayat emas untuk tahun ini, ya bisa diambil di sudut itu. Nanti habis ibadah bisa ambil sendiri. Puji Tuhan, saudara, firman Allah saya ambil dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita baca bersama ayat 7 dan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita silakan duduk. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, ayat pokok kita berkata, tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi, sekarang sudah saya buang supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Kristus saja. Ya, segala sesuatu yang lain tidak berharga bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah supaya saya dapat memiliki Kristus serta puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan saya berikan tema atau judul mulia dan termulia, ya, mulia dan termulia. Saudara, ungkapan Rasul Paulus di dalam ayat pokok kita ini, di dalamnya berbicara tentang mulia dan termulia, atau lebih mulia, atau sesuatu yang baik dan terbaik.
Jadi kalau kita berbicara sesuatu yang termulia, berarti saudara di sini sudah tidak ada yang lebih baik. Kalau hanya mulia, masih ada yang lebih baik. Kalau hanya baik, masih ada yang lebih baik. Jadi kalau kita berbicara itu berarti yang terbaik. Saudara, perhatikan kembali perkataan Rasul Paulus dalam ayat 8a yang berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi bahasa lebih mulia di sini itu artinya sama dengan yang terbaik, termulia, saudara. Jadi yang terbaik, yang termulia. Jadi di sini Rasul Paulus tidak berbicara mulia dan tidak mulia, atau tidak berbicara baik dan tidak baik. Tetapi Rasul Paulus berbicara sesuatu yang termulia, berbicara sesuatu yang terbaik, yang harus kita utamakan, yang harus menjadi pilihan bagi setiap hidup kita, saudara. Kalau kita rindu mengalami hal yang terbaik itu dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara bekerja mencari nafkah buat keluarga, mengumpulkan harta duniawi, bukannya tidak baik, itu baik dan itu mulia. Harta dunia bukannya tidak baik atau tidak penting. Kesuksesan dunia itu baik, itu penting. Kenapa? Sebab kita masih hidup di dalam dunia. Artinya kita membutuhkan, saudara, ya, fasilitas yang ada di dalam dunia ini. Kita membutuhkan harta untuk menunjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi sekali lagi Paulus tidak berbicara, saudara, baik dan tidak baik. Tetapi Rasul Paulus memberikan satu penegasan dalam kehidupan kita yang terbaik, yang termulia. Ini adalah sebuah pilihan, memberikan sebuah pilihan dalam hidup kita supaya kita memahami dan mengambil sebuah pilihan yang terbaik, mengambil sebuah pilihan yang termulia. Jadi sekalipun harta dunia itu baik, itu penting, saudara, tetapi kita harus memahami bahwa harta dunia bukanlah hal yang terbaik. Harta dunia bukanlah hal yang terpenting. Harta dunia bukanlah hal yang termulia. Jadi, saudara, kalau saudara bekerja keras siang malam mencari nafkah buat keluarga, itu baik, itu mulia. Artinya seorang pejuang yang gigih bekerja keras. Jadi bukannya tidak baik, saudara, itu baik. Tetapi sekali lagi, di sini Rasul Paulus tidak berbicara hal yang baik dan tidak baik, tetapi berbicara yang terbaik, berbicara yang termulia, saudara, supaya kita memahami dan bisa menentukan sebuah pilihan, mengambil sebuah pilihan yang terbaik, mengambil sebuah pilihan yang termulia. Apa yang Rasul Paulus sampaikan di sini, saudara, pemahamannya sama seperti yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada Marta, yang diungkapkan di dalam Lukas 10 ayat 42. Walaupun kalimatnya berbeda, tetapi inti penekanan bahasa pemahamannya, saudara, sama seperti yang pernah Yesus sampaikan kepada Marta. Dalam Lukas 10 ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ketika Marta saat itu protes kepada Tuhan Yesus agar Maria membantu Marta di dapur menyiapkan kebutuhan makan dan minum. Tetapi ketika saat Tuhan Yesus berkata, saudara, kepada Marta bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, jadi Tuhan Yesus tidak berbicara baik dan tidak baik, tetapi Tuhan berbicara yang terbaik, berbicara yang terpenting, berbicara yang termulia, berbicara yang paling berharga. Jadi sesuatu yang terbaik. Jadi bukannya, saudara,
apa yang dilakukan Marta di dapur itu tidak baik, tidak. Bukannya kebutuhan makan, minum bagi Marta dan tamu yang ada saat itu bukannya tidak baik-baik. Karena kita semua manusia juga butuh yang namanya makan dan minum. Tetapi sekali lagi Yesus tidak berbicara hal yang baik dan tidak baik. Tetapi Yesus berbicara yang terbaik. Artinya berbicara sebuah pilihan. Saudara, apa yang dilakukan Maria saat itu adalah sebuah pilihan yang terbaik. Karena Maria tidak setiap saat, setiap waktu bisa bertemu Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan. Apa yang Maria lakukan, saudara? Setiap Yesus hadir, setiap Yesus berkunjung ke rumahnya, Maria ini selalu duduk dekat Tuhan. Apa yang dilakukan Maria? Mendengarkan firman Allah. Perkara rohani yang diutamakan Maria. Hal-hal yang rohani yang diutamakan Maria. Bukan berarti Maria tidak butuh makan minum, butuh. Yang namanya manusia butuh semua itu. Tetapi sekali lagi di sini, pilihan yang diambil Maria adalah pilihan yang terbaik. Makanya Tuhan Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dirinya. Artinya apa yang dipilih Maria, saudara, itu akan berlangsung kepada satu hidup kekekalan, dalam kehidupan yang kekal yang akan dimiliki Maria dan tetap dimiliki Maria. Jadi Yesus berbicara yang terbaik, termulia, saudara, sebagai sebuah pilihan. Dan memang saudara, pilihan itu bukan pilihan yang mudah. Dan kita sebagai umat Tuhan, saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama. Sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia ini, semua butuh harta dunia, semua butuh kesuksesan, semua butuh keberhasilan. Tetapi kita sadar penuh bahwa bukan hanya itu saja kebutuhan kita. Itu hanya di dalam dunia. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting dan berharga yang harus kita perjuangkan, yaitu untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal. Inilah saudara yang terbaik yang harus menjadi sebuah pilihan bagi kehidupan kita. Apa yang harus kita pilih? Kita memilih yang baik atau yang terbaik? Kita hanya memilih yang mulia atau yang termulia? Saudara, pilihan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai saudara di sini kita salah di dalam menentukan sebuah pilihan, sehingga pada akhirnya timbul sebuah penyesalan, kebinasaan yang kita rasakan. Tetapi mari kita ambil sebuah pilihan yang terbaik, yang termulia, yang terpenting dalam kehidupan kita. Bukan berarti saudara, kebutuhan makan minum tidak penting, itu penting. Tetapi yang terpenting itu yang harus kita pahami dan kita pilih dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, di sini adalah mengapa di mata Tuhan atau di mata Rasul Paulus harta duniawi itu hanya baik dan bukanlah pilihan yang terbaik? Mengapa harta dunia, sesuatu yang ada di dalam dunia, hal-hal yang ada di dalam dunia, yang mencakup di dalamnya apa yang kita miliki di dalam dunia ini, semua itu hanya hal yang baik, bukan hal yang terbaik. Kenapa demikian, saudara? Kenapa harta duniawi, kesuksesan duniawi, hal-hal yang ada di dunia ini itu hanya sekedar baik, bukan yang terbaik dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang menjadi alasan, saudara, yang tentunya menjadi dasar untuk sebuah pilihan yang harus kita lakukan dalam hidup kita.
Mengapa kita harus memilih yang terbaik? Yang pertama, saudara, di sini, sebab harta dunia identik dengan sampah. Jadi harta dunia, saudara, itu identik dengan sampah. Makanya kenapa Rasul Paulus dikatakan di sini, saudara, dia anggap semua keberhasilan, kesuksesan, harta duniawi, hal-hal yang menguntungkan di masa yang lalu, yang menjadi sebuah pilihan utama bagi Rasul Paulus sebelum mengenal Kristus, itu sebagai harta yang luar biasa. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, setelah dia percaya Tuhan, saudara, harta dunia, saudara, bukan lagi menjadi sebuah pilihan yang baik. Tetapi Rasul Paulus memilih yang terbaik, memilih yang termulia. Perhatikan dalam Filipi 3 ayat 8 tadi dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Pengenalan akan Kristus, pilihan kepada Kristus, percaya kepada Yesus, mengenal Yesus, berjuang mengiring Yesus, itu sebuah pilihan yang mulia. Yang mulia, yang termulia, lebih mulia dikatakan di sini. Berarti termulia, berarti lebih baik, yang terbaik. Dan itu yang dilakukan Paulus, dan itu yang dipilih Rasul Paulus. Jadi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini berbicara kesuksesan duniawi di masa sebelum Rasul Paulus mengenal Yesus. Saudara, itu berbicara hal-hal duniawi, harta dunia, kesuksesan dunia. Itu menjadi sebuah keuntungan dulu sebelum dia mengenal Yesus. Mungkin dalam hidup kita, saudara, sebelum kita memahami tentang kebenaran, bahwa kebenaran perkara rohani, Yesus itu adalah sebuah pilihan yang terbaik. Sebelum kita memahami itu dan mengerti itu, mungkin bagi hidup kita tidak jauh beda seperti Rasul Paulus sebelum mengenal Yesus. Kekayaan dunia, materi, kesuksesan, keberhasilan, mungkin bagi hidup kita menjadi sebuah pilihan yang terbaik pada saat itu. Tetapi bagi hidup kita yang memahami tentang kebenaran, saudara, apa yang disodorkan dunia, yang diberikan dunia, berbicara hal-hal jasmani, hal-hal duniawi, itu hanya sebuah pilihan yang baik, itu hanya sebuah pilihan yang mulia, tetapi bukan yang terbaik dan bukan yang termulia. Karena pilihan yang baik di mata Rasul Paulus semua identik dengan sampah. Mengapa? Bagi Rasul Paulus harta dunia itu identik dengan sampah. Apa alasan Rasul Paulus mengapa? Kesuksesan dunia, kekayaan dunia itu identik dengan sampah. Tentu di sini, saudara, ada hal-hal yang menjadi alasan. Saudara, mengapa bagi Rasul Paulus harta dunia itu identik dengan sampah? Alasannya adalah bagian A, sebab harta dunia itu akan rusak. Jadi kekayaan dunia, apa yang kita miliki dalam dunia, semua akan rusak. Semua bisa hancur. Mungkin saudara melihat di YouTube, saudara, itu kalau tidak salah daerahnya Timur Tengah, itu tidak tahu daerah mana kalau dia, saudara, gurun pasir. Tetapi kok bisa, saudara, banjir segitu besarnya?
banjir segitu besarnya. Bahkan orang-orang yang terjebak, saudara, dalam mobil itu, ya, antrian mobil segitu banyak, mereka pada berusaha menyelamatkan diri keluar dari mobil. Ada yang membawa bapak, membawa anaknya sampai terjatuh, terseret. Saudara, mobil mewah, mobil bagus-bagus, semua hanyut seperti sampah. Saudara, bukan hanya itu. Kalau kita perhatikan dalam Matius 6 ayat 19 ayat 20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Bahasa ini sudah memberikan satu pemahaman bahwa harta dunia, apapun yang ada di dalam dunia, semua itu akan rusak, semua akan hancur, semua akan berantakan, semua akan binasa. Makanya saudara, bukan sesuatu yang berlebihan, bukan sesuatu yang salah kalau Rasul Paulus berkata dan berbicara, saudara, bahwa harta dunia dianggapnya sebagai sampah, sebagai sebuah sampah, yang artinya pada akhirnya tidak akan bernilai, tidak akan berharga. Dan tidak hanya itu, saudara. Alasan kedua dari poin 1B di sini, sebab langit dan bumi itu akan lenyap. Perhatikan 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10 yang mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, banyak negara-negara maju sekarang berlomba-lomba mengadakan sebuah penelitian. Di luar angkasa sana, planet mana yang bisa dihuni oleh manusia dan bisa hidup di sana. Mereka semua berlomba-lomba dengan kecanggihan teknologi mereka, robot mereka, saudara, untuk membuat sebuah penelitian. Mungkin mereka berpikir, menganggap, saudara, kalau bumi ini hancur, yang di sana tidak hancur. Kalau bumi lenyap, di sana tidak lenyap. Tetapi firman Tuhan menegaskan, saudara, di sini, pada hari Tuhan dikatakan bahwa langit lenyap, akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ini berbicara hari Tuhan. Jadi kalau bumi ini lenyap, kalau bumi ini bumi hanguskan, kalau bumi ini hancur, kalau bumi ini binasa, ya semua, saudara, apa yang ada di bumi, langit, semua itu akan hancur, itu akan lenyap, tidak ada lagi kehidupan. Artinya mungkin apa yang kita kumpulkan dalam dunia ini, saudara, semua akan sia-sia, semuanya akan lenyap, semuanya akan hancur. Makanya Rasul Paulus katakan, saudara, bahwa harta dunia itu, apa yang menjadi keuntungan di masa yang lalu, semua dianggapnya sampah. Supaya ia memiliki Kristus yang mulia, yang termulia, sebagai sebuah pilihan, saudara, di dalam hidupnya. Alasan ketiga, poin 1, saudara, bagian C. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa harta dunia itu identik dengan sampah? Harta dunia tidak menyelamatkan.
Jadi harta dunia itu tidak menyelamatkan. Perhatikan dalam Sefanya 1. Sefanya 1 ayat 17-18. Di sini dikatakan, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Jadi pada saat hari Tuhan itu terjadi, harta dunia itu tidak akan menyelamatkan hidup kita. Makanya dalam Matius tadi, jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkanlah harta di sorga. Bagaimana caranya? Belajar, saudara, memberi untuk Tuhan. Kalau saudara memberi untuk Tuhan, itu artinya sama dengan kita itu, saudara, menabung untuk kekekalan. Artinya diperhitungkan Tuhan. Kalau harta dunia itu hanya kita miliki dalam dunia ini saja, saudara, semuanya itu akan lenyap, semuanya itu akan hancur. Itu khotbah apa kira itu? Jadi semuanya akan lenyap. Dikatakan mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Ini berbicara harta dunia, kekayaan dunia yang tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Sekalipun kita memiliki, saudara, segala sesuatu, kita memiliki segala sesuatu, tetapi apa yang kita miliki itu tidak akan bisa menyelamatkan hidup kita. Jadi mari kita belajar, saudara, supaya kita pandai dalam menentukan sebuah pilihan. Saya katakan tadi, bukan berbicara baik dan tidak baik, tetapi berbicara yang terbaik. Ketika kita paham dengan hal ini, maka kita bisa mengambil sebuah pilihan yang tepat. Artinya tidak hanya setiap hari banting tulang bekerja sampai lupa dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah sebuah pilihan yang terbaik bagi hidup kita, yang terpenting bagi hidup kita, yang termulia bagi hidup kita, karena yang akan membawa hidup kita kepada kekekalan, hidup yang kekal. Ketika kita paham itu, saudara, maka dengan sendirinya muncul sebuah kesadaran dalam hidup kita. Oh, ini waktunya untuk Tuhan. Itu sebuah pilihan, saudara. Tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mendorong pun, saudara, kalau itu sebuah pilihan yang terbaik dan kita sadar itu, pasti kita akan lakukan. Kita akan setia kepada Tuhan. Karena pilihan yang terbaik itulah yang akan menyelamatkan hidup kita, saudara. Harta duniawi tidak akan menyelamatkan kita. Harta duniawi yang kita berikan untuk Tuhan, saudara, itu hanya diperhitungkan Tuhan di dalam kekekalan. Kalau dalam hidup kita, saudara, pada akhirnya di garis akhir kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan, ya semua tidak akan diperhitungkan Tuhan, saudara. Jadi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas untuk menentukan sebuah pilihan yang terbaik. Jadi sekali lagi, bukan Rasul Paulus tidak berbicara hal yang baik dan tidak baik, tetapi yang terbaik.
Demikian juga Tuhan yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan biarlah itu juga menjadi sebuah pilihan kita. Walaupun mungkin sulit, susah bagi hidup kita, saudara. Tetapi mari kita belajar, Tuhan biarlah itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik. Mengapa Rasul Paulus katakan, saudara, bahwa harta dunia itu identik dengan sampah? Alasan yang keempat dari poin 1 di sini adalah harta dunia tidak kekal. Perhatikan dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bagaimanapun juga kita tidak membawa uang sedikit pun pada waktu kita datang ke dunia. Dan bila kita mati, tidak satu sen pun dapat kita bawa. Jadi ketika kita meninggal, saudara, sekalipun saudara dibelikan peti yang termahal, seperti petinya Michael Jackson yang disalut dengan emas. Wah, itu petinya berapa? Nggak tahu itu ketika dikubur dibongkar orang apa enggak itu. Saudara, ada juga ketika orang itu meninggal dikuburkan dengan mobil kesayangan mereka. Masuk dalam mobil, sama mobilnya dikubur, mobil mewahnya. Saudara, sekalipun saudara dibawa sesuatu yang berharga dalam dunia ini lalu dikuburkan, bukan berarti yang dikuburkan bersama dengan jasadnya itu akan sampai di surga. Di surga pakai mobil mewah, enggak, saudara. Ya, semuanya akan hancur dalam bumi, di dunia ini. Semuanya akan lenyap. Jadi harta dunia, saudara, semuanya itu akan hancur, tidak kekal, tidak menyelamatkan di hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk kita memahami dengan baik, sehingga kita mampu menentukan sebuah pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun, saudara, yang tahu perjalanan hidup kita, berapa lama hidup kita. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang memahami hidup kita. Berapa lama kontrak hidup kita. Sebelum hal itu terjadi, biar kita belajar untuk memberikan sebuah pilihan yang terbaik bagi hidup kita. Memilih perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang tidak akan lenyap, yang tidak akan binasa, yang tidak akan diambil dari hidup kita. Sama seperti pilihan yang diambil Maria, yang terbaik, yang tidak akan diambil dari hidupnya. Saudara, alasan kedua mengapa harta duniawi itu hanya baik dan bukanlah pilihan yang terbaik. Alasan kedua di sini, sebab harta duniawi tidak kekal, tetapi harta sorgawi itu kekal. Perhatikan kembali ayat pokok kita tadi. Dalam ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bahasa Rasul Paulus mengenai pengenalan akan Kristus ini berbicara harta sorgawi, perkara rohani, dan itu identik dengan kekekalan, saudara. Sebab pengenalan akan Kristus itu nilainya kekal. Nilainya kekal. Inilah yang menjadi alasan kuat bagi Rasul Paulus mampu berkata bahwa mengenal serta memiliki Kristus Yesus Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai. Jadi memiliki Kristus itu jauh lebih berharga,
jauh lebih mulia, saudara, dibandingkan dengan semua yang ada di dalam dunia. Mengapa dengan memiliki Kristus itu artinya sama dengan kita memiliki yang terbaik atau yang termulia dari segala sesuatu? Alasannya, saudara, di sini poin 2 bagian A. Sebab dengan memiliki Kristus atau perkara yang rohani itu artinya sama dengan kita memiliki kehidupan yang kekal. Dengan memiliki Kristus, dengan memilih Kristus, berarti itu sebuah pilihan yang terbaik, pilihan yang termulia. Kenapa demikian, saudara? Karena pilihan yang termulia dan terbaik itulah yang akan membawa hidup kita, saudara, kepada kekekalan. Perhatikan Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia atau percaya kepada Yesus yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, di sini kita tidak akan turut dihukum, berarti tidak akan turut dibinasakan. Inilah sebuah pilihan yang terbaik. Walaupun mungkin sebagian dari hidup kita sulit, karena kita tidak disiplin mengutamakan Tuhan. Hanya asal, saudara, iring Tuhan. Kita hanya mengutamakan duniawi, hal-hal duniawi, hal-hal materi. Kalau kita tidak bekerja, saudara, rasanya susah. Meninggalkan ibadah, wah sudah kehilangan omset sekian dan sebagainya. Saudara, kalau kita pemahaman kita hanya sebatas itu, berarti kita belum memahami tentang pilihan yang terbaik. Hanya paham pilihan yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Tetapi kalau kita memahami, pasti kita akan memilih yang terbaik. Mengenal Yesus, percaya Yesus, saudara, dengan memiliki Yesus itu artinya sama dengan memiliki hidup yang kekal. Itu sebuah pilihan yang terbaik. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Dikatakan di sini kalau tidak melalui Yesus. Karena Dialah yang sudah dipersiapkan dari sebelum dunia ini ada, saudara. Untuk menjadi apa? Menjadi penyelamat. Untuk menebus dosa manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kita. Makanya dikatakan juga dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini dikatakan tidak ada nama lain yang di dalamnya dapat menjamin keselamatan kita. Itu hanya ada di dalam Yesus yang sudah menebus hidup kita. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap kita yang mengenal Yesus. Walaupun dalam mengiring Yesus, saudara, bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, banyak hinaan, tekanan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memahami tentang pilihan yang terbaik, saudara, tantangan apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah berhenti, apalagi mundur. Tetapi kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Saudara, alasan yang kedua bagian B. Alasan yang kedua bagian B, saudara. Di sini mengapa dengan memiliki Kristus itu artinya sama dengan kita itu memiliki segala-galanya. Sebab dengan memiliki Kristus itu artinya sama dengan memiliki segala sesuatu.
Sebab segala sesuatu ada di dalam Yesus. Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, dengan tegas mengatakan kebenaran firman Allah ini, Yesus Dia pencipta segala sesuatu, baik bumi, sorga dengan segala isinya. Sebab Dia adalah pencipta, Dia sang firman. Di ada 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan berfirman. Allah Bapa berfirman. Siapa firman itu? Yesus. Yang berarti Dia pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu dikatakan ada di dalam Yesus. Kebutuhan keselamatan kita buat hidup kita, kebutuhan buat hidup kita dalam dunia ini, semua itu ada di dalam Yesus. Berarti dengan memiliki Yesus, kita memiliki segala sesuatu. Karena segala sesuatu ada di dalam Yesus. Jadi Yesus adalah pilihan yang terbaik bagi hidup kita. Perkara rohani adalah pilihan yang terbaik bagi hidup kita. Karena Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Makanya saudara, kenapa Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kepadaku. Itu artinya Yesus itu menjadi sumber segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan, datang kepada Yesus. Beban apa yang kita alami, datang kepada Yesus. Semua tersedia di dalam Yesus. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Cuma seringkali kita yang enggan. Kita butuh, kita mau, tetapi kita tidak mau bayar harga. Tidak mau memilih bagian yang terbaik, pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi seringkali saudara, ada banyak anak Tuhan bahwa Tuhan itu hanya pilihan yang nomor sekian. Kalau itu yang terjadi, saudara, jangan salahkan Tuhan. Pada saat hari Tuhan terjadi, atau pada saat kita meninggalkan dunia ini, kebinasaan yang akan kita alami. Tetapi biarlah apapun yang terjadi, Tuhan tetap menjadi pilihan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Alasan kedua dari poin saudara, yang kedua di sini, sebab dengan memiliki Kristus itu artinya sama dengan memiliki sorga. Perhatikan Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat Dia, tersyukurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa yang dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 17-18? Ini adalah berbicara pribadi Yesus. Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya memegang kendali hidup kita, hidup manusia, mati hidup manusia. Itu ada di tangan Tuhan, ada di tangan Yesus. Jadi mari kita belajar. Ketika kita memahami akan hal ini, memilih Kristus, memilih Yesus yang mengendalikan di hidup kita, yang memegang kunci segala-galanya dalam hidup kita, saudara, berarti kita itu memiliki sorga.
dengan memiliki Kristus dalam hidup kita, menentukan sebuah pilihan yang terbaik dalam hidup kita dengan percaya Yesus, itu artinya sama dengan kita itu memiliki sorga dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 1 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi dengan jelas ayat-ayat ini, saudara, menandaskan dalam setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Kristus adalah pilihan yang terbaik. Perkara-perkara rohani itu pilihan yang terbaik, seperti yang dipilih Maria. Dan Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Sudahkah kita memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita? Atau mungkin masih ada yang menurut kita yang terbaik yang sudah kita pilih dalam hidup kita? Tidak ada yang terbaik dalam dunia ini, saudara, kecuali Yesus, Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita. Untuk itu mari kita belajar. Biarlah firman Allah ini boleh memberikan satu pemahaman, pengertian ya dalam hidup kita, sehingga kita mampu memberikan, menentukan sebuah pilihan yang terbaik. Sekali lagi, Rasul Paulus tidak berbicara baik dan tidak baik, mulia dan tidak mulia, tetapi Rasul Paulus berbicara sebuah pilihan yang terbaik, yang termulia, yang tidak hanya memberi dampak dalam dunia saja, tetapi itu memberikan pengaruh sampai dalam kehidupan yang kekal. Itulah yang terbaik, saudara. Jangan sampai kita hanya memilih bagian yang hanya sebatas dalam dunia saja, tetapi tidak memberikan dampak dalam kekekalan, sehingga kebinasaan yang kita alami. Tetapi mari kita menentukan sebuah pilihan yang terbaik bagi hidup kita, walaupun sulit. Menjadi anak Tuhan yang setia, itu pilihan yang terbaik. Menjadi anak Tuhan yang mau terlibat dalam melayani dengan apa yang kita bisa, itu pilihan yang terbaik. Dan semua diperhitungkan Tuhan, saudara. Ada nilai yang kekal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, biarlah firman Allah ini semakin membawa hidup kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang lebih dekat di dalam kita mengenal Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Minta tolong Pak Yud. Kita akan pujian tadi yang berkata, jagaku Tuhan dalam kebenaran.
percaya Kau setia pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya, ku percaya Kau setia. Sabar Bapak Ishak berdoa sedang menangis. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna. Sampai sempurna. Segala kehidupan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan pada petang malam hari ini. Kami bersyukur oleh kasih-Mu dengan setia. Engkau telah berkenan kepada kami pada petang malam hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang demikian lebih-lebih pada petang malam hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami melalui Rasul Paulus ya Bapa, ia memilih yang terbaik apa yang ada di dunia ini. Namun demikian pula Tuhan sering kali Tuhan di mana waktu-waktu yang telah kami lalui, mungkin kami seringkali ya Tuhan hanya memilih apa yang bisa kami lihat oleh mata kepala kami. Maka itu Bapa, tolong pengampunan-Mu buat kami pada petang malam hari ini, sehingga melewati firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami dapat memilih atau menentukan pilihan kami, yaitu pilihan yang seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu memilih yang terbaik atau yang termulia bagi Rasul Paulus. Demikian pula bagi kami ya Tuhan, oleh karena segala sesuatu apa yang ada di dalam dunia ini pada akhirnya adalah binasa atau tidak kekal. Demikian pula pilihan kami haruslah kami untuk memilih, yaitu yang terbaik itu dengan waktu yang masih ada diberikan kepada Tuhan, kepada kami oleh Tuhan. Maka itu biarlah kami untuk selalu yaitu memilih yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih bagi hamba-Mu telah berhenti berbicara ya Tuhan. Tolong Bapa, firman-Mu Engkau urapi kami masing-masing, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi suatu yang terbaik di dalam kehidupan kami, atau yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, bahkan di dalam kehidupan seluruh keluarga. Ya Tuhan, ibu beserta anak cucu, Tuhan tolong beserta seluruh keluarga yang ada Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian para hamba pelayan-Mu yang ada dan telah memimpin kami, telah membawa kami di dalam beribadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pujian nama Tuhan, saudara. Kita pada saat sore hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus memilih yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa dengan kasih Kristus. Ibu Nini berdoa untuk persembahan. Haleluya, haleluya. Maha besar Bapa kami berkata dalam dari surga, Bapa kami sembah kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami dari tempat ini Tuhan kasih kemurahan Tuhan. Jika kami sudah mendengarkan akan firman-Mu, biarlah firman-Mu merema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menerangkan lebih lanjut dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mempersembahkan persembahan kami. Terlebih dulu Tuhan Kau kuduskan tangan-tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tamat pujian. Ada satu sobat dia saudara. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ada pengumuman yaitu kita bertemu kembali pada hari Rabu pada jam 4 sore. Yang kedua, kas sosial, kas Natal dan musik kami serahkan pada Bapak Wahyudi. Terima
kasih buat waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kas sosial, kas Natal, dan kas musik. Saya mulai dari kas sosial. Pada bulan Desember ditutup dengan 19.200.500, sedangkan masukan pada bulan Januari tahun 2022 323.000. Kalau kita jumlahkan, kas sosial kita mencapai 19.325.500 rupiah. Saya akan membacakan kas Natal saldo sampai bulan Desember. Ini saya bacakan 13.960.000 dikurangi door price 1 juta, konsumsi 4.375.000, keamanan 660.000. Kalau kita kurangkan, saldo akhir kita 7.925.000. Sedangkan masukan pada bulan Januari 319.000. Kalau kita jumlahkan, saldo kas Natal kita mencapai 8.244.000. Sedangkan kas musik ini ada titipan dari tante. Saldo sampai Rabu tanggal 1 bulan 12 itu 1.505.000. Ada pembelian untuk senar gitar bass, senar bass 130.000. Kalau dikurangkan, saldo musik kita 1.375.000. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan waktu kami kembalikan. Pujikan nama Tuhan, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Untuk kasih setiamu yang
sudah himpunkan kami umat-Mu petang hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama berbuat bakti di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh belajar melayani Engkau dengan apa yang kami bisa, baik melalui hidup kami, waktu kami, talenta-talenta yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, bahkan harta kami yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua yang kami kerjakan di hadapan Tuhan petang hari ini tidak sia-sia, dan kami percaya Tuhan senantiasa memperhitungkan di dalam setiap hidup kami. Engkau memberkati setiap kehadiran kami umat-Mu petang hari ini dengan segala beban mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang senantiasa tolong campur tangan, Engkau yang memberikan kelegaan dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu. Memberkati dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dan sekecil apapun pekerjaan mereka, kami percaya ketika Tuhan berkenan menopang tangan mereka, hidup mereka, menyertai pekerjaan mereka, kami percaya keberhasilan itu senantiasa mengalir menjadi bagian dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau tidak kekurangan cara di dalam memerintahkan setiap berkat-Mu Tuhan turun mengalir atas hidup kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau menganugerahkan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran di dalam setiap hidup kami, sehingga Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi Tuhan dalam kehidupan kami, pergumulan kami tetap mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, Engkau mengingatkan Tuhan supaya di hari-hari mendatang kembali bersama kami untuk memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Saat petang hari ini kami berdoa buat anak Bisa yang sakit panas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang menjamah, memulihkan, menyempurnakan kesehatannya. Demikian juga kesehatan Ibu Winayah, kami percaya Tuhan yang sudah pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat petang hari ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu, khususnya setiap pemimpin yang sudah Tuhan pilih tetapkan untuk memimpin negeri kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat menteri sipil, militer, gubernur, bupati, camat, pamong desa, bahkan RT RW di mana kami berada Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, roh takut akan Engkau itu senantiasa melekat dalam hidup mereka, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil Tuhan boleh sungguh-sungguh untuk kepentingan, untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, mengampuni negeri kami, mengampuni pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dan pulihkan negeri kami. Terima kasih Bapa. Saat petang hari ini kami juga berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih duduk di bangku sekolah, baik tingkat TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka, prestasi-prestasi yang baru Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan, anak-anak kami yang sudah bekerja juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan, dan Engkau memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami menyerahkan hidup kami, perjalanan kami, jauh, dekat, berkendaraan, berjalan kaki. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Persembahan umat-Mu bahkan boleh kembalikan milik Tuhan. Kami percaya janji-Mu senantiasa tergenapi dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan sekarang kekasih-kekasih-Mu pulanglah bersama-sama dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan penghantaran tuntunan pimpinan dari kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian mulai saat petang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.